Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dengan saya, Esti Memunah dari SD Negeri Karangmangu. Saya Ariseti dari SD 4 Karangtengah. Saya Saryono dari SD Negeri 1 Bandaran. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Bagaimana kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah sehat, ini sedikit udah mulai sembuh ini. Alhamdulillah. Baik Bu Ari, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat, observer yang akan melihat proses coaching Bu Ari dengan si coachee nantinya pastinya ya. Namun sebelum Bu Ari memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bu Ari juga tahu ya, nantinya untuk rubrik yang menjadi acuan saya adalah, saya harapannya dalam proses percakapan nanti Bu Ari sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu Ari ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bu Ari juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bu Ari ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Begitu rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Ari. Bagaimana, bisa dipahami ya Bu Ari? Ya Bu, saya bisa memahami itu. Oke, baik Bu Ari, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Ari? Tentu boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, Bu Ari kira-kira kompetensi yang mana yang Bu Ari ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Oh, begitu ya Bu. Dari dua kompetensi ini, Bu Ari kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik ingin Bu Ari kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi nanti untuk yang lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, begitu ya Bu. Baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching-nya nanti ya Bu Ari ya. Ya, betul sekali Bu. Nah, Ibu Ari, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian atau kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih? Indikator ketercapaiannya ingin Ibu Ari tuju dalam proses percakapan nanti. Nah, ini indikator keberhasilan yang saya tuju, yaitu pertama bahwa dalam coaching nanti saya menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oh, baik begitu. Semoga dari indikator yang Bu Ari sampaikan mengenai proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu Ari ya. Hanya itu Bu Ari yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bu Ari silahkan boleh memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bu Ari tentukan tadi. Ya, terima kasih Bu Esti. Sudah siap Bu Ari? Sudah. Baik, silahkan dimulai coachingnya. Baik Bu Esti, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam hati saya ini, Bu.
Oh iya iya ya. Kira-kira kendalanya apa? Gini Bu, saya sebagai guru kelas 5 itu kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak didik saya, yang pada akhirnya anak-anak itu jika ada permasalahan dalam belajar itu tidak bisa curhat dengan saya gitu Bu. Oh, itu kira-kira apa tujuan dari percakapan kita atau apa yang diharapkan oleh Pak Saryono dari percakapan kita hari ini, Pak? Ya, harapan saya sih agar bisa mengembangkan kompetensi saya gitu ya, sehingga saya itu bisa mengatasi masalah-masalah saya itu Bu. Baiklah, Pak Saryono, menurut Pak Saryono apa penyebab dari permasalahan yang Pak Saryono temui tadi? Mungkin salah satunya gini Bu, dari saya sendiri gitu ya. Dari saya itu mungkin karena saya itu kurang mengikuti pelatihan-pelatihan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang menunjang. Sedangkan dari anak-anak itu menganggap guru itu semuanya itu serba bisa. Oke, Pak Saryono, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin dicapai oleh Pak Saryono terkait murid yang sulit berkomunikasi mengenai pembelajaran di kelas Pak Saryono? Harapan saya sih gini, mereka itu tanpa saya suruh gitu ya, ketika menemui kesulitan itu dalam hal belajar ataupun dalam yang lain gitu, mereka tuh dapat bertanya kepada saya gitu dengan terbuka dan tidak ada lagi eh, image-image negatif terkait guru gitu Bu. Ya, baik, dari level angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi pembelajaran Pak Saryono di kelas itu mencapai angka berapa? Kalau kondisi sekarang sih mungkin baru sampai 5 kayaknya Bu. Oh, baik, posisi 5 ya. Heeh. Kira-kira menurut Pak Saryono, berdasarkan pengamatan Pak Saryono, apa langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut agar anak-anak bisa tidak takut untuk bertanya kepada guru atau kepada Pak Saryono? Gini Bu, yang sudah pernah saya lakukan itu, saya itu lebih mengajak ngobrol santai gitu ya. Terus saat istirahat gitu. Jadi saya itu tidak monoton itu memberikan materi saja, tetapi saya itu lebih ngobrol santai, terus memposisikan diri seperti teman gitu ya. Itu yang saya lakukan. Terus menurut saya itu dengan keterbatasan waktu dengan anak-anak gitu ya sedikit kurang maksimal. Belum semua anak itu mau terbuka kepada saya gitu Bu. Oh, berarti belum menjaring semuanya ya Pak? Betul Bu. Nah, menurut Pak Saryono nih, metode yang pernah Pak Saryono lakukan itu apa dalam pembelajaran di kelas? Atau kira-kira metode apa yang bisa berhasil atau tidak di kelas Pak Saryono? Oh, berarti belum menjaring semuanya ya Pak? Iya, benar Bu. Nah, itu metode yang pernah Pak Saryono lakukan. Betul Bu. Nah, kira-kira metode itu berhasil atau tidak? Menurut saya jika dibilang berhasil, ya bisa dikatakan berhasil. Tetapi itu belum mencakup semuanya Bu. Kira-kira nih menurut Pak Saryono, ada apa tidak metode lain selain metode yang tadi Pak Saryono sampaikan, yaitu dengan pendekatan memposisikan diri sebagai teman kepada anak-anak Pak Saryono? Ada sih Bu, saya menerapkan pendekatan kelompok sehingga anak-anak itu merasa terlayani atas kebutuhan belajarnya. Begitu ya. Baik Pak Saryono, pendekatan kelompok tadi disampaikan oleh Pak Saryono. Apa tidak metode yang lain selain itu agar bisa lebih membuat anak mau terbuka dengan Pak Saryono? Ya, sepertinya untuk lebih baiknya saya akan mengadakan pendekatan individu kepada murid-murid agar mereka mau terbuka kepada saya dan tidak ada rasa takut untuk mengungkapkan permasalahan yang mereka hadapi. Walaupun sih dengan waktu yang mungkin terlalu terbatas Bu. Kira-kira apa rencana Pak Saryono setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan dilakukan Pak Saryono menangani permasalahan yang Pak Saryono temui? Mungkin saya bisa curhat atau berkolaborasi ya dengan kepala sekolah atau mungkin rekan sejawat dan tentunya dengan wali murid juga agar membantu saya dalam perkembangan belajar anak-anak. Pak Saryono, kira-kira Pak Saryono itu membutuhkan waktu berapa lama untuk permasalahan tersebut? Kalau untuk waktu saya tidak lama ya, tetapi semuanya itu membutuhkan proses. Karena segala sesuatu itu tidak langsung instan Bu. Ya, kira-kira komitmen seperti apa nih yang Pak Saryono lakukan agar rencana berjalan dengan baik? Komitmennya berarti saya harus konsisten meningkatkan
cara saya berkomunikasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik dengan anak-anak pastinya itu, Bu. Baik Pak Saryono, berarti Pak Saryono membutuhkan dukungan apa tidak dari pihak lain? Kalau dukungan pastinya iya, Bu. Dari warga sekolah gitu ya. Harapan saya itu semuanya mendukung, tidak hanya kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan sarana dan prasarana pastinya itu sangat dibutuhkan sekali, Bu. Dan pastinya dari diri saya sendiri itu juga harus konsisten dalam menjalankannya. Baik Pak Saryono, tadi sudah banyak sekali solusi yang bisa Pak Saryono lakukan. Semoga rencana Pak Saryono berjalan dengan lancar. Bagaimana sekarang perasaan Pak Saryono setelah berbincang pada hari ini? Alhamdulillah saya agak sedikit lega, Bu, karena pada awalnya itu saya tidak tahu dan bingung harus bicara dengan siapa gitu ya. Akhirnya saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Baik Pak Saryono, saya pribadi juga merasa senang nih bisa menjadi teman ngobrol Pak Saryono, dan Pak Saryono juga banyak rencana yang dapat dilakukan, semoga lebih baik dan berjalan lancar. Terima kasih Pak Saryono atas waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Ari dengan kucingnya. Ini ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan Bu Ari, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Tentu boleh pasti. Oke, Bu Ari, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bu Ari lakukan pada saat melakukan kucing dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucing Bu Ari tadi? Ya, baik pasti. Untuk yang saya lakukan di kucing tadi, saya sudah menerapkan prinsip kucing yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan atau kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan pokok. Oke, baik Bu Ari. Jadi yang Bu Ari sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu. Jadi di catatan saya Bu Ari memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, sebagai bukti ketika ngobrol merasa sepadan, setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Bu Ari sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bu Ari berusaha menggali aktivitas dari seorang kucing untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai pada saat praobservasi tadi ya Bu. Ibu mengharapkan ada 2 yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana ya Bu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya sudah mencatat bahwa Ibu Ari sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, begitu ya Bu ya. Di mana tadi Ibu sudah memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Ibu sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik Bu Ari, luar biasa. Ya, terima kasih Pesti. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir Bu Ari. Berdasarkan hasil kucing tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ari kembangkan berdasarkan proses kucing tadi? Ya, baik untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin kucing tadi merasa ada sedikit penuh-penuh begitu. Kemudian saya seharusnya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik Bu Ari, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan ya. Tidak hanya potensi ini saja yang ingin dikembangkan, tetapi potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan untuk kucing terhadap mitranya atau kucingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses kucing bisa sesuai dengan harapan
paradigma kucing ini, terutama dalam pelayanan coach ibu. Tetap berpegang teguh kepada alur tirta. Jadi alur tirta itu digunakan terus ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Ari, sebuah proses yang luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Terima kasih banyak Bu Esti atas waktunya. Saya akhiri ya Bu Ari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saryono. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Saryono, luar biasa untuk hari ini. Bu Esti, hari ini akan menjadi coach, sudah siap nih Bu Esti? Insya Allah sudah siap Pak Saryono. Oke, saya di sini tuh sebagai supervisi yang nantinya itu kita itu akan mendiskusikan yang pertama itu untuk rubrik pemilihan percakapan coaching, yang mana di rubrik ini nanti itu Bu Esti akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira Bu Esti siap dengan rubrik ini ya? Insya Allah siap Pak Saryono. Kira-kira dari 3 kompetensi ini ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sesi manakah yang ingin Ibu Esti kembangkan? Baik Pak Saryono, kalau saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, karena menurut saya ketika kita hadir secara penuh maka akan menjadi kunci keberhasilan dalam proses coachingnya. Oke Bu Esti, berarti untuk kompetensi inti yang spesifik itu yaitu kehadiran gitu ya, kehadiran penuh. Iya Pak Saryono, kehadiran penuh. Berarti ini nanti yang akan menjadi kompetensi spesifik yang akan dinilai. Kemudian saya juga ingin bertanya lagi nih tentang indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa? Indikatornya dengan saya bisa melakukan coaching dengan baik. Coach akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Saryono. Oh iya. Jadi Kuci bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu ya, Bu Esti. Ini tadi kita sudah melaksanakan prasupervisi. Semoga nantinya Bu Esti itu bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu saja Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Esti. Bagaimana kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah sehat ini Bu. Secara fisik saya sehat, namun ini secara mental ada sedikit yang mengganjal Bu. Oh, ada yang mengganjal begitu ya Bu Ari ya? Bu Esti. Apa Bu Ari sudah tahu apa tujuan dari proses coaching ini? Iya Bu. Jadi saya kesini itu tujuannya untuk mengeluarkan unek-unek saya yang mengganggu pikiran saya ini Bu. Saya ingin membahas murid-murid saya itu ketika diajak untuk menulis sebuah karya atau cerpen itu tidak semangat. Oh begitu ya Bu Ari ya. Baik. Jadi kita nanti di sini akan menyelesaikan masalah ya Bu Ari ya, yaitu anak-anak yang sulit diajak membuat cerita pendek begitu ya Bu Ari ya. Bu Esti. Baik Bu Ari, bisakah Bu Ari menceritakan lebih jelas kenapa anak-anak ini sulit diajak menulis Bu Ari? Ya baik Bu Esti. Jadi ketika saya anak-anak di depan kita belajar menulis cerpen gitu ya, ternyata mereka itu menolak ajakan saya Bu Esti. Ada yang menjawab malas, ada yang menjawab tidak bisa menulis bagus, ada yang menjawab ruwet untuk menulis, ada yang tidak percaya diri dalam menulis, ada juga yang merasa tidak mampu. Padahal sudah saya jelaskan bahwa saya nanti hadir untuk mendampingi mereka, tetapi mereka kayak kurang termotivasi gitu. Oh, begitu ya Bu Ari. Kurang motivasi tadi ya. Ya, Jadi intinya masih banyak faktor dari dalam diri siswa begitu ya Bu Ari. Kurang percaya diri, takut salah dan sebagainya mungkin seperti itu ya Bu Ari. Ya. Baik Bu Ari, dalam permasalahan yang sudah Bu Ari sebutkan tadi, apakah ada permasalahan lain? saya kira waktu itu tadi kurang motivasi saja. Oh baik. Menurut Bu Ari dari level 1 sampai 10 itu
motivasi anak-anak itu ada di level berapa kan? Kalau menurut saya, kalau yang saya lihat dari Jawa Barat itu mereka masih ada di level 4 sampai 5. Oh, begitu ya Bu Arya. Berarti motivasi mereka ada di level 5 tadi. Kira-kira strategi apa yang Bu Ari miliki supaya anak-anak termotivasi untuk belajar menulis cerpen begitu Bu Ari? Gini Bu, saya berpikir untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mengingat kemampuan anak yang berbeda-beda itu tadi. Bagus sekali Bu Ari. Terus langkah apa saja yang Bu Ari ambil untuk pembelajaran berdiferensiasi Bu Ari? Baik nih, langkah yang pertama, saya akan memetakan kebutuhan belajar murid. Kemudian saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk. Baik Bu Ari. Selain itu persiapan apa lagi yang Bu Ari lakukan? Untuk persiapan yang lain, saya akan menentukan konten atau media yang cocok untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan agar tidak bosan, saya akan selipkan breaking di sela-sela pembelajaran. Tak lupa saya juga akan menyiapkan RPP dan juga LKPD serta lembar evaluasi. Oke, wah bagus sekali ya Bu Ari ya. Akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menyelipkan breaking agar anak-anak tidak bosan begitu ya Bu. Untuk melaksanakan rencana tersebut, adakah orang-orang yang akan Bu Ari libatkan? Nah, tentu ada Bu. Saya akan melibatkan kepala sekolah dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu saya dalam menyusun rencana pembelajaran di kelas nanti. Kira-kira apa komitmen Bu Ari terhadap rencana tersebut dan kapan akan dilakukan? Komitmen saya akan segera melakukan rencana tersebut Bu. Paling tidak minggu depan saya sudah melakukan insya Allah. Nah, bagus sekali Bu Ari. Semoga bisa terlaksanakan dengan baik rencananya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ari ya. Ya baik Bu. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ari sekarang ketika sudah berbincang dengan saya? Alhamdulillah Bu Esti, saya merasa puas sekali karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Esti telah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Ari, semoga kucing kali ini bermanfaat ya Bu Ari. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi Bu Esti sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ari. Jadi saya amati, sudah saya catat di lembar observasi. Sebelum saya sampaikan hasil catatan saya, tadi apa yang sudah Bu Esti lakukan? Baik Pak Saryono, yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha untuk hadir secara penuh di sini, mendengarkan apa yang sudah disampaikan atau diceritakan dari kuci saya. Dan selanjutnya saya berusaha untuk menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menanyakan kuci tentang komitmen rencana aksi tersebut Pak Saryono. Baik Bu Esti, seperti yang sudah saya catat di sini, apa yang Bu Esti lakukan sudah sesuai dengan yang saya catat di lembar observasi. Bu Esti sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana Bu Esti memposisikan diri Bu Esti setara dengan Bu Ari tadi sebagai coachingnya. Bu Esti itu sudah cukup kreatif menggali ide-ide dari coach sendiri, sehingga coach itu menemukan solusi, ya. Terus yang ketiga, Bu Esti juga sudah melakukan alur tirta tadi, juga sudah melakukan kompetensi inti yaitu kehadiran penuh. Dari kompetensi tadi, kira-kira apa yang ingin Bu Esti kembangkan lagi? Baik Pak Saryono, tadi kan saya sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, dan alhamdulillah dari hasil pengamatan Anda sudah bisa, maka saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Esti, semoga Bu Esti bisa melakukan banyak latihan coaching, semakin memiliki banyak kompetensi sehingga semakin bagus dalam melaksanakan coaching.
Kiranya cukup sekian sampai di sini ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Gimana kabarnya nih hari ini Pak Saryono? Alhamdulillah baik Bu, luar biasa untuk hari ini. Eh, Pak, hari ini Pak Saryono akan menjadi coach ya? Ya. Sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Baik, saya sebagai supervisi yang akan kita diskusikan yang pertama adalah rubrik penilaian kucing, yang mana di rubrik ini nanti Pak Saryono akan menerapkan paradigma berpikir kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3 Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira Pak Saryono siap dengan rubrik ini ya? Insya Allah siap Bu. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, sesi manakah yang ingin Pak Saryono kembangkan? Baik Bu, kalau saya itu ingin mengembangkan kehadiran penuh. Karena menurut saya ketika kita hadir secara penuh maka akan menjadi kunci keberhasilan dalam proses coaching nanti. Oh baik Pak Saryono, berarti untuk kompetensi inti yang spesifik berarti kehadiran penuh ya Pak? Ya betul Bu. Ya. Berarti nanti yang akan menjadi kompetensi spesifik yang akan dipilih. Kemudian saya juga ingin bertanya nih, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa Pak? Indikatornya itu dengan saya bisa melakukan coaching dengan baik, coach akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya nanti Bu. Oh iya ya, jadi coach bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Baik Pak Saryono, ini tadi kita sudah melaksanakan prasupervisi. Semoga nantinya Pak Saryono bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Baik, saya rasa cukup Pak Saryono ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saryono, alhamdulillah baik sekali hari ini. Kok tumben ini mengajak saya berbincang-bincang? Kira-kira ada apa ya Bu? Begini Pak, ingin ngobrol santai saja Pak terkait dengan pembelajaran saya untuk peserta didik. Lawangnya. Oh gitu ya Bu. Saya kira Ibu tuh sudah mahir sih dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Pak Saryono bisa saja. Begini Pak, saya merasa akhir-akhir ini peserta didik menurun motivasi dan semangatnya dalam pembelajaran. Mereka lebih asik bermain-main di kelas saya, seperti kurang fokus begitu Pak. Gitu ya Bu. Memangnya kondisi seperti apa yang Ibu inginkan pada suasana belajar di kelas? Begini Pak Saryono, saya ingin siswa itu antusias, siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, bukan sebaliknya yang sekarang saya rasakan Pak Saryono. Jadi Bu Hesti itu ingin peserta didik itu lebih aktif lagi gitu ya? Iya betul. Terus aktif di sini itu bukan aktif yang lain, tapi aktif dalam pembelajaran gitu ya Bu ya? Iya betul. Luar biasa sekali Bu Hesti ini, sangat memperhatikan psikologi dari peserta didik ya. Iya Pak Saryono, saya ingin kondisi yang demikian Pak Saryono, pembelajaran yang tentunya bermakna bagi anak-anak. Sebenarnya seperti apa sih Bu kondisi real siswa itu di kelas itu Bu? Begini Pak, sebagian peserta didik itu terlihat malas dan memiliki semangat yang kurang dalam pembelajaran. Tentu saja sangat berdampak pada suasana belajar di kelas yang membosankan dan penyerapan materi pun tidak maksimal serta kurang bermakna, apalagi pelajaran matematika Pak Saryono. Gitu ya. Ini seandainya dikalkulasi gitu ya dengan skala, kira-kira itu dari 1 sampai 10 itu Bu Esti itu berada di posisi berapa Bu? Kalau saya pikir mungkin baru ada di posisi 5 Pak Saryono, karena hanya 50% saja peserta didik yang sudah mulai muncul motivasinya untuk belajar. Itu saja terkadang terpengaruh oleh teman yang lain. Gini Bu, dari kondisi real tadi itu ya, kira-kira ada apa tidak kekuatan atau mungkin peluang dari lingkungan sekolah Ibu
yang dapat membantu ibu itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan terkait minat dan motivasi belajar peserta didiknya ibu. Begini Pak, untuk terkait dengan peluang, sebenarnya ada beberapa peluang ya Pak. Misal internet di sekolah tersedia, LCD proyektor juga ada, bahkan sekolah juga punya Chromebook 15 unit Pak. Nah, luar biasa sekolah itu ternyata ya. Setelah dianalisis banyak juga peluang yang bisa menunjang pembelajaran di sekolah ibu. Iya Pak, ternyata banyak juga peluangnya Pak. Terus gini Bu, terkait dengan kendala, kira-kira kendala yang menjadikan peserta didik kurang motivasi belajar itu apa Bu? Kalau kendala yang muncul akibat dari kebiasaan itu ya Pak, peserta didik sekarang itu rata-rata sudah banyak yang memiliki HP sendiri, sehingga kebanyakan menggunakan hanya untuk bermain Pak, jadi lupa belajar. Sedangkan orang tua banyak yang tidak di rumah karena mereka itu harus bekerja. Oh, iya. Terus dari kondisi real, kekuatan yang ada di lingkungan sekolah ibu dan kondisi yang ingin dicapai oleh ibu, kira-kira rencana apa ini yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ibu inginkan? Mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, saya dapat memodifikasi model-model pembelajaran yang menyenangkan Pak Saryono. Tentunya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Luar biasa Bu Esti. Kira-kira ada hal lain enggak selain yang untuk menggunakan model-model pembelajaran? Kira-kira apa ya? Mungkin dengan memanfaatkan IT dapat menarik minat peserta didik untuk belajar, seperti menggunakan LCD sebagai media dan Chromebook untuk evaluasi. Ternyata banyak juga ya yang bisa dilakukan dengan kekuatan yang ada. Nah itu Bu, dari alternatif yang ibu ada itu di sekolah, kira-kira prioritas mana Bu dari satu dengan yang dua tadi itu? Kalau sebenarnya keduanya seperti dapat dilaksanakan semua Pak, kan, tetapi saya akan mencoba mengimplementasikan opsi yang kedua dengan memanfaatkan IT dalam pembelajaran Pak. Kira-kira untuk waktu tuh Bu, membutuhkan berapa lama untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis IT itu tadi? Mungkin saya akan mencoba menerapkan dalam 2 atau sampai 3 pembelajaran. Selanjutnya akan saya refleksikan, begitu Pak. Nah, gini Bu, ukuran keberhasilannya seperti awal itu tadi ya Bu, untuk meningkatkan motivasi dan perhatian anak di dalam pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu menjadi bermakna dan berdampak pada nilai yang diperoleh meningkat. Itu ya Bu ya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari implementasi IT dalam pembelajaran ini Bu? Jelas ukuran keberhasilannya seperti di awal Pak, meningkatkan motivasi dan perhatian anak di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan berdampak pada nilai yang diperoleh itu meningkat, begitu Pak. Terus gini Bu, jika nanti ya terjadi kendala dalam pembelajaran berbasis IT Ibu, kira-kira apa solusi Ibu yang akan lakukan? Jika terjadi kendala begitu ya Pak ya, Betul. tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain agar saling bertukar solusi Pak dan alternatif untuk pemecahan masalah begitu. Terus gini Bu, bagaimana langkah yang dilakukan Ibu untuk menunjukkan komitmen terhadap rencana yang Ibu kemukakan tadi? Saya akan menerapkan dalam waktu dekat. Dalam minggu ini insya Allah, mengingat waktu belajar di kelas 5 ini cukup singkat, banyak lomba-lomba dan persiapan ANBK akan sangat berbahaya jika motivasi belajar peserta didik masih rendah, begitu Pak. Luar biasa Bu Esti. Nah, kira-kira adakah teman gitu ya yang dapat membantu Ibu untuk menjaga dan mengingatkan komitmen Ibu dalam menjalankan atau mengimplementasikan hal tersebut tadi? Baik Pak, tentunya Ibu Kepala Sekolah dapat membantu saya dalam menjaga komitmen dan mengingatkan jika saya melenceng dari komitmen yang saya rencanakan. Rekan guru juga akan saya libatkan dalam berkolaborasi Pak. Bagus Bu itu Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat diimplementasikan ya. Terus gini, ini tadi dari awal sudah sampai akhir ini tidak terasa sudah
sampai akhir ya Bu. Nih, ini saya mau tanya, dari tadi kita berbincang-bincang, menurut Ibu apa sih yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini tadi Bu? Begini Pak Saryono, dari kegiatan ini saya dapat memahami kekuatan yang ada di lingkungan sekolah untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan motivasi belajar peserta didik, begitu Pak Oke, Saryono. berarti ini udah selesai Ibu. Iya. Saya rasa cukup sekian. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita. Oke. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excellent. Pak, tadi Pak Saryono sudah melaksanakan coaching dengan Bu Esti ya. Tadi saya amati dan sudah saya catat di lembar observasi. Sebelum saya sampaikan hasil catatan saya, apa yang sudah baik Pak Saryono tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Esti ya. Tadi saya sudah amati dan sudah saya catat dalam lembar observasi. Sebelum saya sampaikan hasil catatan saya, apa yang sudah Pak Saryono lakukan nih? Baik Bu. Yang sudah saya lakukan tadi itu, saya itu berusaha untuk hadir secara penuh. Di sini saya mendengarkan apa yang sudah disampaikan atau diceritakan dari coach tadi. Dan selanjutnya saya berusaha untuk menerapkan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menanyakan coach tentang komitmen rencana aksi tersebut. Baik. Seperti yang sudah saya catat di sini, apa yang Pak Saryono lakukan sudah sesuai dengan yang saya catat di lembar observasi. Yang pertama, Pak Saryono sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana Pak Saryono itu memposisikan diri setara dengan Bu Esti sebagai coach. Nah, yang kedua, Pak Saryono sudah cukup kreatif menggali ide-ide dari coach itu sendiri, sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, Pak Saryono juga sudah melakukan alur tirta, juga sudah melakukan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh ya. Dari kompetensi tadi nih, kira-kira apa yang ingin Pak Saryono kembangkan lagi? Begini Bu, tadi kan saya sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Dan alhamdulillah dari hasil pengamatan Ibu itu sudah bisa, maka saya ingin mengembangkan yang lain Bu, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan ke bobot. Baik Pak Saryono, semoga Pak Saryono bisa melakukan banyak latihan coaching sehingga memiliki banyak kompetensi dan semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Kiranya cukup sampai di sini ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.